Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami mengerti kehendak-Mu, bimbing kami ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Ibrani pasal 3 ayat 7 mulai. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyang mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menjelaskan. Roh Kudus berbicara, ya, dan disampaikan di ayat terakhir. Perhatikan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapa itu? Orang Israel saja. Orang Israel semua. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Orang Israel juga. Umat pilihan juga. Nah, kemudian dikatakan bahwa, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Orang Israel juga. Umat pilihan juga. Dan demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Menyumpahi, memberitahu. Kenapa? Karena dikatakan mereka sesat, mereka berbuat dosa, lalu dikatakan mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentiannya Allah. Pertanyaannya, apa penyebab Allah murka? Ya, coba kita baca di dalam Bilangan pasal 14 ayat 33 dan 3 sampai 38. Anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkainya habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku tahu, aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu
hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna. Ada perbedaan. Yang membawa kabar baik akan memiliki hidup dan masuk dalam perhentian Tuhan. Tetapi yang membawa kabar busuk, pembawa kabar busuk. Ya, Bapak Ibu tahu mengerti kabar busuk itu apa? Kabar yang tidak sedap, kabar yang tidak enak didengar, membuat orang banyak mengeluh, membuat orang banyak resah. Ah, ini dia. Orang-orang ini yang banyak bergelimpangan. Ya, coba kita perhatikan. Pertanyaannya bagaimana kondisi kita saat ini? Ya. Ibrani 3 ayat 8 sampai 9 katakan, "Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Melalui peristiwa, merubah Allah penuh kasih mengampuni bangsa Israel." Ini dia. Bilangan 14 berkata, ayat 11 mulai. Berfirmanlah kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan diri kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri atas mereka, dan Tuhan mau menghancurkan mereka." Ya, Bapak Ibu, sangat disayangkan. Tetapi Musa ini hatinya lembut, bisa juga mengingatkan Tuhan, bercakap dengan Tuhan. Dan Tuhan pun hatinya luluh untuk mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Kenapa? Minta ampun di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau menjadi pribadi yang mau mengampuni dan juga mau minta ampun pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, kita tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.